Halo semua, yuk lanjut. Novel Jodoh di Perjodohan. Jangan lupa ya, novel ini cuma tayang tiap hari Kamis dan Jumat. Bab 7. Rumah Baru by Viana. Kami segera berangkat menuju Jakarta saat pagi menjelang. Tidak banyak barang yang kubawa, hanya beberapa pakaian dan barang penting lainnya dalam satu koper besar. Karena pekerjaan Mas Adam sedang banyak dan tidak bisa ditinggal, jadinya dia hanya cuti untuk menikah selama 3 hari saja. Jadi kami belum bisa pergi liburan setelah menikah. Mobil yang kutumpangi berbelok masuk ke perumahan yang terlihat mewah. Rumah di sini dilengkapi dengan penjagaan ketat. Kami sampai di rumah minimalis dengan nuansa putih yang membuatku kagum. Rumahnya tidak terlalu besar, tapi dengan halaman yang lumayan luas. Aku turun dari mobil dan Mas Adam menurunkan koperku dari bagasi. Aku berdiri di samping mobil sambil melihat rumah kami. Silakan masuk, Bi. Ini rumah kita. Sambil menyeret koper dan meraih tanganku untuk digandeng. Aku sempat tersentak, kaget karena dia tiba-tiba menggandeng tanganku. Tapi dengan cepat berusaha menetralkan ekspresiku. Setelah masuk, aku melihat bagian dalam rumah dan tak kalah kagum dengan tampilan luarnya. Rumah ini tidak terlalu penuh dekorasi, memang sesuai dengan konsepnya yang minimalis. Hanya saja terkesan dingin dan sepi. Mungkin karena aku terbiasa di desa dengan rumah yang terbuka untuk siapa saja. Juga dekat dengan tetangga yang sudah bagai saudara, jadi rumahku selalu ramai. Kamar kita di lantai 2, yuk naik. Sekalian menata barangmu juga. Ternyata aku tidak sadar, sedikit melamun tadi. Mas Adam tinggal di sini sendiri biasanya, sambil mengikuti kemana Mas Adam berjalan. Saya jarang di sini, biasanya di rumah Mama. Kami menaiki tangga menuju lantai 2, lalu menuju pintu di sebelah kanan tangga. Masuk ke kamar yang luas, pandanganku beredar ke setiap sudut ruangan. Khas Mas Adam sekali, simpel dan minimalis, dengan nuansa abu-abu. Pandanganku tertuju pada kasur ukuran king size yang berada di tengah ruangan, dengan berbalut spray abu-abu muda, dengan bed cover kotak monokrom. Rasanya masih tidak percaya, sekarang aku sudah menikah dan ikut suamiku. Tinggal di rumah dan kamar yang sama. Kalau ada yang kamu gak suka bisa direnovasi, Bi. Terserah kamu. Karena ini juga kamarmu mulai sekarang. Mas Adam meletakkan koperku di dekat lemari. Gak apa-apa, Mas. Ini juga sudah bagus kok, gak perlu dirubah. Mas mau kopi atau teh? Saya buatkan ya. Boleh, kopi saja, Bi. Terima kasih. Aku tersenyum dan beranjak ke dapur. Kami sudah duduk di meja makan dan Mas Adam sedang menikmati kopinya. Dia meletakkan kopinya sebelum akhirnya bersuara.
Bi, mulai besok saya akan sibuk sekali. Selama semingguan, kamu nggak apa-apa. Saya tinggal-tinggal di rumah sendiri. Atau mau nginep di rumah mama saja. Sebenarnya aku masih asing di rumah ini. Tapi aku juga tidak mau manja. Dan harus segera beradaptasi dengan tempat baruku ini. Nggak apa-apa, aku di rumah saja, Mas. Mau beres-beres beranggu juga. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa langsung hubungi saya atau mama ya. Iya, kita memang baru bertemu sebentar, tiba-tiba sudah menjadi suami istri, Bi. Tapi kita bisa berusaha terbiasa dengan satu sama lain. Jangan sungkan dan malu dengan saya. Tanganku diraih dan tersenyum teduh. Melihat senyumnya, siapa yang gak leleh? Masa selama ini orang seperti Mas Adam gak punya pacar? Dia meraih sesuatu dalam saku yang ternyata dompetnya. Mengeluarkan sesuatu dari dalam dompet dan menyerahkan padaku. Ini untukmu, gunakan untuk kebutuhanmu. Saya akan rutin mentransfer uang ke sini. Untuk kebutuhan rumah tangga, saya transfer terpisah. Mas Adam meletakkan kartu ke tanganku. Terima kasih, Mas. Saya akan gunakan dengan baik. Malam harinya, kami bersiap untuk istirahat. Ini kali keduaku harus melepas hijab di depan Mas Adam. Masih ragu, tapi aku harus terbiasa. Kubuka hijabku dan kuletakkan di nakas dekat kasur. Mas Adam masih sibuk dengan ponselnya. Saat aku masuk ke dalam selimut, dia meletakkan ponsel di nakas dan ikut merebahkan diri. Tiba-tiba aku merasa jarak kami sangat dekat karena Mas Adam mendekat ke arahku dan membalik tubuhku yang memunggunginya. Gak baik tidur memunggungi suami, Bi. Pipiku memanas karena jarak kami yang sangat dekat. Aku kaku dan gak bisa bergerak. Matanya memaku mataku. Aku tak bisa berpaling. Dari jarak sedekat ini, aku bisa menilai parasnya. Alis yang tebal, mata yang tajam, hidung bangir dan bibir tipis yang bebas nikotin. Rambutmu indah dan wangi, Bi. Biarkan saya tidur dengan mencium aromanya. Dan Mas Adam mendekat, menjadikan lengannya sebagai bantalku. Aku merasakan wajahnya berada di puncak kepalaku, dan sukses membuat aku merinding. Kenapa Mas Adam sepertinya biasa saja dengan skinship seperti ini, sedangkan aku yang sudah seakan terbakar di setiap sentuhannya. Tidur, Bi. Kalau kamu mau, malam ini kita hanya tidur. Iya, Mas. Selamat malam. Selamat malam. Dia mengeratkan pelukannya sehingga wajahku berada di dadanya yang liat. Aku seakan tenggelam dan hilang di dalam pelukan tubuhnya yang besar. Dan bagaimana aku bisa tidur dengan debaran jantungku yang sangat keras ini? Saking kerasnya, aku bisa mendengar detaknya. Aku jadi malu bagaimana kalau Mas Adam juga mendengarnya. Halo semua, menurut kalian gimana? Banget ya mereka berdua. Jangan lupa ya, besok akan tayang lagi karena novel ini cuma tayang setiap hari Kamis dan Jumat. Oke, assalamualaikum.